Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyajikan pelajaran tentang persamaan logaritma. Nah, bentuk logaritma yang kita mau bentuk persamaan ini adalah sebanyak 5. Ada 5 bagian model. Nah, untuk itu kita mulai dulu yang pertama. Yang pertama adalah A logaritma fx, maksudnya A-nya itu adalah bilangan pokoknya. A log fx sama dengan A log k. Nah, berarti kalau kita perhatikan logaritma, operasi logaritmanya memiliki basis yang sama, ya tentu fx ini sama dengan k. Nah, di sini k adalah merupakan bilangan positif karena dalam logaritma harus k atau di dalam logaritma numerus harus berbentuk positif. Berarti kita tak perlu lagi membuat syarat-syaratnya, langsung saja. Berarti ini sudah dipastikan 5, berarti otomatis 2x kurang 1 itu sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat berapa x-nya. 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti selesai nomor 1. Dengan cara yang sama juga berlaku untuk soal nomor 2. Yaitu x kuadrat tambah 4x kurang 2 itu sama dengan 10. Oke, kita pindahkan tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Berarti x 6, 2. Di sini positif, di sini negatif. Berarti diperolehlah x-nya adalah x1-nya adalah min 6 atau x2-nya adalah 2. Nah, ini juga merupakan jawabannya. Nah, berikutnya untuk yang nomor 3 ini, oke, tetap sama aja. Akar 1 kurang 2x sama dengan 3. Ya, otomatis kita kuadratkan 1 kurang 2x sama dengan 9. Dengan demikian x-nya sama dengan, dipindah kemari berarti min 8. Dibagi 2 berarti min 4. Nah, ini juga termasuk jawabannya, hanya tunggal. Nah, selanjutnya, oke, x tambah 2 per 2x kurang 1 itu sama dengan 5 pangkat 1. Nah, berarti 5 pangkat 1, 5. Nah, kita kali silang saja. 10x kurang 5, cok ya, sama dengan x tambah 2. Berarti 9x sama dengan 7. Maka diperoleh x sama dengan 7/9. Nah, itulah bentuk yang pertama. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kedua, logaritmanya berbasis A, berarti merupakan sebuah bilangan, sedangkan fx dan gx adalah fungsi. Nah, di sini nanti kita baru menggunakan syarat numerus. Maksudnya numerus yang ini itu dia harus positif. Kan begitu. Berarti ini saya lakukan karena 2 sama 2 berarti ya otomatis ini pun kita samakan. Oke, kita buat x kuadrat kurang 4x kurang 2 sama dengan 2 kurang 7x. Oke, x kuadrat ini pindah kemari tambah 3x, ini 2 pindah min 4 jadinya sama dengan 0. Nah, ini coba kalau kita faktorkan, x tambah 4 x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x1-nya min 4, x2-nya adalah 1. Nah, karena syarat numerus ini harus lebih besar dari 0, berarti
kita pilihlah salah satu, apakah ini atau ini. Ya, kita coba pilih dulu untuk 2 kurang 7x. Nah, ini kita perhatikan ujinya kemana? Ke 2 kurang 7x. Jadi kita buat ya, uji bila x sama dengan min 4. Kemana kita uji ini? Uji ini ke yang tadi saya sebutkan, yaitu 2 kurang 7x. Oke, sama dengan 2 kurang 7 kali min 4. 2 tambah 28 berarti 30. Sehingga kalau kita gantikan min 4 ini, berarti ini hasilnya positif 30. Berarti min 4 is okay, begitu. Nah, sekarang coba kita uji 1. Kita uji dulu x2-nya sama dengan 1. Gitu ya. Kemana? Ya terserah, mau ke sini boleh, ke sini boleh. Yang ini aja lah ya, biar lebih mudah kita menghitungnya. 2 kurang 7 kali 1 berarti berapa hasilnya? Minus 5. Nah, kalau seandainya x2-nya kita pilih 1, kita masukkan kemari, berarti kan hasilnya minus. Yang namanya numerus kalau minus, ya otomatis tidak terdefinisikan jawabnya. Jadi jawaban yang benar adalah hanya minus 4 saja. Sedangkan ini tidak memenuhi. Kita buat tanda kali. Nah, berikutnya ini juga 5x tambah 2 itu harus sama dengan x pangkat 3 tambah 5x tambah 10. Coret, coret. Berarti x pangkat 3 sama dengan min 8. Ya, otomatis x-nya sama dengan min 2. Nah, coba kita uji dulu jawaban ini ke numerusnya. Uji ke numerus. Kita pilih aja yang pendek ya. 5x tambah 2. Oke, sama dengan berapa? 5 kali min 2 tambah 2. Wow, hasilnya adalah min 8. Berarti ini tidak memenuhi. Dengan kata lain, tidak berlaku lah ini ya. Berarti ini tidak memenuhi. Atau kita buat lain kali boleh, kita langsung gini aja lah ya, tidak memenuhi. Berarti dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, untuk berikutnya nomor 3. Dengan cara yang sama, 4x kuadrat tambah 12x. Oke, ini tambah 9. Masih ada ini 4 lognya ini. Oke, sama dengan 2 log 3x kurang 1. Berarti saya menyalin ini ya. Oke, kita buat dulu ini 2 pangkat 2 logaritma. Oke, kalau dijadikan ini jadi berapa? 2x tambah 3 pangkat 2 sama dengan 2 log 3x kurang 1. Nah, ini bisa dicoret. Berarti otomatis apa yang terjadi? 2x tambah 3 itu sama dengan 3x kurang 1. Ayo kita cari berapa x-nya ini. Berarti dari sini kita peroleh x sama dengan, ayo hitung berapa x-nya ini. Dihitung-hitung berapa x-nya. 4 ya. Cocok? 4. Nah, kalau x-nya 4, kita perhatikan dulu. Ya otomatis kalau kita mau mengujinya, kita lagi kemari. Uji x sama dengan 4. Kemana? Kesuka hati. Ke 3x kurang 1. Berarti 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 11. 11 ini kan adalah positif. Berarti kalau ini positif, ya otomatis ini pun positif. Paham maksudnya kan?
Kalau enggak ini salah satu lah, mau masukkan 4 di sini juga bisa, sama kan? Berarti otomatis jawabannya adalah X sama dengan 4. Itulah jawaban untuk nomor 3. Nah, berikutnya untuk bentuk ketiga, A log fx sama dengan B log fx. Ininya serupa, ininya beda. Berarti kan dapat dibayangkan sendiri ini. A logaritma berapa, B logaritma berapa supaya nilainya sama. Berarti otomatis fx ini kita bikinlah sama dengan 1, ya kan? Berarti berapa di sini fx? 3x tambah 2 sama dengan 1. Berarti x sama dengan min 1 per 3. Itulah dia jawaban untuk nomor 1. Nah, dengan cara yang sama ini gitu juga. 2x kuadrat tambah 3x kurang 4, ya kita buat 1. Otomatis 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Berapa di sini? 10. 10 itu berapa kali berapa supaya ini berarti 52 ya. Bisa kita buat di sini x. Di sini bisa 2. Di sini 10. Sini 1. Ya, 1 berarti ini 5. Otomatis ini 2x. Bisa paham? Yang lebih besar yang ini kan, berarti ini kurang, ini tambah, sama dengan 0. Nah, itu 2x tambah 5 kali x kurang 1 ya. X tambah 5, coba kita ulang kembali ini. Wah, terbalik. Ini tambah, ini kurang. Ya, 5x kurang 2x ini kan tambah. Berarti x satunya adalah 1. Kemudian x 2-nya adalah minus 5 per 2. Oke, berarti inilah jawabannya. Memang kadang-kadang sudah malam ini. Nah, baik, berikutnya bentuk yang keempat. Bentuk keempat, fx log gx, fx log hx. Ada di sini syarat bilangan pokok kan harus lebih besar dari 0. Berarti kita harus bikin dulu apa syaratnya itu. Ini dia ya. X kurang 1 itu harus lebih besar dari 0. Bisa? Berarti X lebih besar dari 1. Dan ingat loh, X tidak boleh 1 sebenarnya ya. Ini X kurang 1 tidak boleh 1. Berarti kalau nggak boleh 1 ya berarti X-nya itu kan gini, karena ini kan nggak boleh 1. Nggak boleh 1, nggak boleh 0. Dia haruslah dia X kurang 1, X lebih besar 1. Berarti kalau X lebih besar 1 berarti otomatis ada di sini yang nggak boleh, yaitu apa? Dan X kurang 1 itu tidak boleh 0 atau 1. Ini kan lebih besar 0, berarti tak boleh 1. Berarti X itu tidak boleh 2. Nah, itu tadi dia ya. Nah, sekarang kita periksa dulu bagaimana prosesnya. 4 kurang X tentu kita bikin sama dengan 3X kurang 2. Oke, kita pindah kemari. 4X sama dengan berapa itu? 6 ya. Cocok? 4X itu sama dengan 6. Berarti berapa X-nya? Sama dengan 3 per 2. Nah, untuk X sama dengan 3 per 2, oke, kita perhatikan sendiri di sini bahwasanya X lebih besar 3 per 2. Berarti kalau X sama dengan 3 per 2, berarti dia otomatis sudah termasuk lebih besar dari 1. Boleh ya. Kemudian dia tuh nggak boleh 2. Ya otomatis ya 3X kurang 2-nya sudah pasti. Kenapa?
Karena kalau dimasukkan 3/2 di sini, 9/2 kurang 2. Di sini masuk 3/2 juga positif. Kan begitu, berarti otomatis jawaban yang benar juga adalah 3/2. Nah, berikutnya untuk yang ini, sama juga. X tambah 3 itu harus lebih besar dari 0. Berarti X itu harus lebih besar dari min 3. Tetapi, ya, dan X tambah 3 itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti X tidak boleh sama dengan minus 2. Jadi X tidak boleh sama dengan minus 2. Nah, kita proses ya, karena kalau X-nya min 2 kan mabuk di sini kan. Kita proses X kuadrat kurang 3X tambah 1 harus sama dulu 4X tambah 9. X kuadrat kurang 7X kurang 8 sama dengan 0. Oke, kita faktor. X kurang 8, X tambah 1 sama dengan 0. X satunya 8, X 2-nya min 1. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau ini masuk min 1, kan dia positif. Ini masuk kemari juga positif. Berarti otomatis kedua-duanya ini sudah bisa dipakai. Tapi dari syarat dikatakan X-nya lebih besar dari min 3. Berarti untuk X1 dan X2 itu sudah memenuhi X lebih besar dari min 3. Cocok? Lebih besar dari X besar dari min 3. Sudah itu X-nya kan tidak sama dengan min 2. Berarti otomatis inilah jawaban untuk nomor 2 bagian keempat. Nah, sekarang berikutnya ini tentang logaritma dikaitkan dengan persamaan kuadrat. Oke. Kita misalkan yang ini ya. 2 basis logaritma X tambah 7 kita misalkan sama dengan K. Ingat, kita misalkan K berarti K kuadrat tambah K kurang 6 sama dengan 0. Kita faktor K tambah 3, K kurang 2 sama dengan 0. Maka K sama dengan min 3 atau K sama dengan 2. Nah, sampai di sini apa tadi itu K? Ini kan. Untuk K sama dengan min 3. Berarti 2 logaritma X tambah 7 sama dengan min 3. Berarti X tambah 7 sama dengan 2 pangkat min 3 atau 1/8. Dengan demikian X-nya sama dengan 1/8 kurang 7. Berapa hasilnya itu? Min 55/8. Min 55/8. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana kalau K-nya sama dengan 2? Oke, berarti 2 logaritma X tambah 7 itu sama dengan 2. Berarti X tambah 7 sama dengan 2 pangkat 2, 4. Berarti X sama dengan min 3. Nah, dengan demikian, kalaupun kita gantikan X-nya min 3, tidak ada masalah. Kita gantikan min 55/8 juga tidak ada masalah. Kenapa? Min 55/8 tambah 56 kan dapatnya 1/8. Berarti jawabannya adalah X-nya min 55/8 atau X-nya sama dengan min 3. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Mohon maaf tadi kalau ada tadi yang pencoret-coretan. Itu yang namanya ada sedikit kesilapan. Terima kasih atas perhatiannya.